Pemberitaan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini dimintai keterangan sebagai saksi, atau sebagai tersangka, atau sebagai ahli? Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum. Jangan kroco-kroco langsung dihukum berat gerakan Anies. Berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, atau yang dia alami sendiri. Itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Saya sebagai warga negara dan saya sebagai pimpinan dewan, saya wajib untuk hadir dalam pemeriksaan yang kedua kali. Nekat Formula E dan betapa cerdiknya Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta harus melunasi komitmen fee balapan Formula E selama 5 tahun. Totalnya triliunan. Kalau tidak, DKI terancam dituntut ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Sementara bila balapan itu terjadi dan terlaksana, biayanya juga ratusan miliar. Mahal. Itu lebih mahal dari Formula One yang sudah lebih jelas gengsi dan juga pasarnya. 5 tahun yang dimaksud adalah penyelenggaraan balapan setahun sekali dimulai dari 2022 ini. Itu artinya andaikan Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai gubernur, DKI Jakarta harus tetap terbebani untuk mengeluarkan biaya itu. Anda boleh menganggap itu sebuah kebodohan atau apalah dari Anies Baswedan sebagai seorang gubernur. Tapi mari coba dimaknai, ditelisik dan coba dipahami dengan lebih seksama mengapa hal itu dilakukan oleh Anies bahkan malah terkesan nekat. Eksekutif telah menjadi pilihan Anies, dan puncaknya tentu adalah RI1. Ambisi itu tidak pernah disembunyikannya, bahkan berdasarkan hasil survei. Nama Anies selalu berada di papan atas. Berbagai elemen masyarakat pun telah menunjukkan wujud dukungan. Pada kenyataannya, Anies Baswedan sejauh ini tidak berpartai, yang kemudian harus diakui membuatnya jadi incaran. Keadaan itu juga membuat Anies lincah tidak terikat. Kenyataan itu pula yang seperti mengharuskan Anies untuk perlunya berstrategi. Betul, Anies terlihat sekali ingin menyenangkan semua pihak dan dalam berbagai kesempatan seperti sedang merancang berbagai alternatif jalan untuk menuju tujuannya. Ya, itulah strategi. Strategi Anies pada yang lain, tentu dengan mengeksploitasi kemampuannya dan berkata-kata. Kemampuannya itu memang di atas rata-rata yang digabung dengan pembawaannya yang memang sangat mendukung. Ditambah pada masa pemerintahannya di DKI Jakarta memang berhasil meraih berbagai penghargaan. Pastinya hal itu akan semakin membuat meleleh para pendukungnya. Sementara pada yang dislike, Anies seperti sengaja menempatkan dirinya sebagai sasaran bully. Dan hebatnya Anies berhasil tidak terpengaruh dengan aneka bulian itu. Itu juga agaknya yang terjadi pada rencana Formula E yang banyak mendatangkan pro kontra itu. Anies jalan terus walau bulian datang terus-menerus. Sepertinya Anies sadar betul tidak ada peraturan yang dilanggarnya walaupun berpotensi mendatangkan kerugian. Seandainya pun pada akhirnya rugi, Anies tidak sendirian. Ada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang bersamanya. Tentunya mereka akan berusaha bersama-sama mempertahankan diri dan kepentingannya masing-masing agar selamat walaupun apa yang terjadi nanti. Ketujuh fraksi itu yang artinya ada 7 partai yang bersamanya sejatinya juga telah berhasil diikat oleh Anies Baswedan. Kasus Formula E ini menjadi semacam jebakan Batman bagi partai-partai itu. Setelah Anies berhasil memegangnya, mereka itu sewaktu-waktu dapat dipergunakan demi kepentingan dan tujuan Anies selanjutnya. Kemudian, ketika Formula E pada akhirnya dapat dilangsungkan selama seperti yang direncanakan di awal, tentunya akan menjadi sebuah investasi bagus bagi Anies Baswedan. Jasa dan prestasi tingkat dunia akan menjadi nilai yang menjadi daya jual dan juga warisan. Walaupun dia sudah tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta lagi. Berhasil terselenggaranya ajang Formula E itu tentu akan dibarengi dengan pujian dan glorifikasi pada sosok Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan juga sangat paham itu. Begitupun partai-partai yang berada di barisannya, begitu juga segenap pendukungnya. Jelas, semua itu bukan tidak direncanakan oleh Anies dan elit di sekelilingnya. Tidak mungkin mereka itu dengan sadar tidak mempersiapkan segalanya bagi Anies yang tidak istimewa itu. Tidak mungkin, mereka terlalu bodoh sehingga hanya lugu-lugu saja memperjuangkan seorang Anies. Mereka jelas berstrategi secara matang dan disadari dini.
Akhirnya dari sini cukup terlihat ya bagaimana cerdiknya Anies dengan program Formula E itu. Hanya dari satu ajang saja ternyata Anies berpotensi mendapatkan berbagai benefit di kemudian hari. Anies mendapat keuntungan dari dukungan partai-partai yang membuatnya jadi mayoritas, modal yang akan dibawanya menuju 2024 nanti. Anies juga seperti sudah mempersiapkan pelindung apabila nanti programnya itu menjadi masalah. Tentu partai-partai pendukungnya itu tidak akan membiarkan bila di kemudian hari Formula E dipermasalahkan secara hukum. Pada akhirnya, melawan Anies kedepannya tidak cukup hanya dengan berbagai julukan seperti gubernur terbodoh, gak bener atau godbenur, atau berbagai macam bulian rasis. Diperlukan strategi yang lebih jitu, lebih kuat dan mumpuni demi menghadapi kekuatan dukungan kepada Anies yang sedari sekarang sudah dapat terbayangkan itu.